Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Diskon Paling Bersinar, Peluang Emas di tahun 2025 kah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya mau memperlihatkan hal menarik kepada kamu. Hingga video ini dibuat, ada beberapa saham perbankan yang sudah menerbitkan laporan Q1 tahun 2025. Memang belum semuanya. Jadi yang saya tampilkan ini hanyalah data keuangan yang telah terbit saat video ini dibuat. Dan mohon cek lagi datanya, siapa tahu ada salah ketik atau salah hitung. Dari beberapa saham perbankan di Indonesia, ada beberapa saham yang labanya besar dan sudah terbit laporan keuangan Q1 2025, seperti BCA dengan angka 14,1 triliun, BRI 13,6 triliun, Mandiri 13,1 triliun, BNI 5,3 triliun, BRI 1,8 triliun, BNGA 1,8 triliun, NISP 1,2 triliun, BTN 904 miliar, BNLI 789 miliar, dan BDMN 757 miliar. Nah, dari beberapa saham perbankan ini, ada saham yang menghasilkan kenaikan laba dan ada juga saham yang menghasilkan penurunan laba. Pada video kali ini saya ingin membahas salah satu saham yang menghasilkan kenaikan laba yang paling besar, setidaknya hingga Q1 tahun 2025. Saham apakah itu? Yaitu saham NISP dengan kenaikan laba yang mencapai 10,6%, dari 1,16 menjadi 1,29. Sebenarnya ada juga saham yang lain seperti BRIS yang naik 10,1%, BCA yang naik 9,8% dan lain sebagainya. Tapi pada video kali ini kita fokus saja membahas saham NISP, yaitu dengan laba 1,29 triliun rupiah. Nah, sekilas kita lihat untuk harga sahamnya selama tahun 2025 masih turun 0,76%. Dalam satu tahun terakhir, harga sahamnya masih naik 0,38%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya naik 76,35%. Itu artinya dalam 5 tahun terakhir sebenarnya harga sahamnya masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita lihat kinerja di Q1 tahun 2025 untuk labanya 1,29 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Memang laba yang dicapai ini tidak sebesar laba perusahaan perbankan yang lain seperti yang tadi kita bahas. Tapi dari segi growth, NISP ini menghasilkan growth yang menarik dengan kenaikan yang mencapai double digit di Q1 tahun 2025-nya. Dan jika kita tarik dalam jangka panjang, kinerja di Q1 ini merupakan kinerja terbaik selama beberapa tahun terakhir. Gross profit marginnya 56% dengan net profit margin 26,8%. Untuk data itu, kamu validasi lagi di sumber resminya. Dividend yield yang ditawarkan sekitar 8,12% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Kita lihat dulu untuk angka dividen per share di tahun 2025 ini. Jumlahnya adalah 106 per lembar saham, yang mana ex-date-nya tanggal 9 April tahun 2025. Nah, jika kamu lihat datanya di sini dalam 4 tahun terakhir, OCBC NISP memang konsisten membagi dividen. Nah, jika kamu lihat, untuk angka nominal dividennya juga konsisten mengalami kenaikan. Dari yang awalnya 22, naik menjadi 58, naik menjadi 72, dan naik lagi menjadi 106. Apabila data ini kita bagi dengan harga sahamnya di angka 1035, berarti pembalikan modalnya sudah sekitar 16% dalam 4 tahun terakhir untuk dividen yang kamu terima. Tentu saja angka ini cukup konservatif karena tentu saja angka harga saham pada 4 tahun yang lalu tidak setinggi saat ini. Mari coba kita lihat untuk angka harga saham OCBC NISP dalam 4 tahun yang lalu. Bisa kamu lihat di sini, harga sahamnya pernah bergerak pada angka di bawah Rp1.000. Itu artinya angka yang kita gunakan tadi cukup konservatif untuk memperhitungkan skenario balik modalnya. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dilihat dalam 10 tahun terakhir. Memang dari nominal PBV masih 0,75 kali, artinya masih di bawah dari modal per lembar sahamnya. Tapi jika dilihat dari grafik ini sebenarnya harga sahamnya sudah diperdagangkan pada rata-rata PBV 10 tahun terakhir dengan nominal sekitar 0,75 kali. Dulunya memang sempat di atas 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,58 kali. Sehingga hal ini harus kamu pertimbangkan saat tertarik menganalisa saham ini. Nah, berhubung laporan keuangan Q1 tahun 2025-nya sudah terbit, mari kita lihat secara sekilas.
Ini merupakan tampilannya yang mana data disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu dari saldo kasnya yang mengalami kenaikan dari 1,2 menjadi 1,7 triliun rupiah. Bagaimana dari aspek penyaluran kreditnya? Total pinjaman yang diberikan secara neto mengalami penurunan dari 162 turun menjadi 160 triliun di tahun 2025 ini. Sedangkan kerugian penurunan nilainya juga mengalami penurunan. Nah, jika kita lihat mayoritas berasal dari pinjaman yang diberikan untuk kepada pihak ketiga. Untuk total asetnya mengalami kenaikan 281 menjadi 293 triliun rupiah. Bagaimana dari sisi liabilitasnya? Pertama kita lihat dulu simpanan nasabah untuk komponen giro. Giro mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, untuk tabungan mengalami kenaikan dan untuk deposito mengalami kenaikan. Nah, bisa kamu lihat di sini, kenaikan terbesar ada di deposito berjangka sehingga bisa dikatakan untuk persentase kas perusahaan atau dana murah mungkin akan mengalami penurunan di tahun 2025 khususnya hingga Q1. Tapi untuk pastinya silahkan kamu hitung secara manual. Nah, kita lihat untuk komponen ekuitasnya. Jumlah ekuitas perusahaan adalah 29,83 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 per tanggal 31 Desember. Mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang juga mengalami penurunan. Ini menarik jika kamu lihat saldo ekuitas perusahaan, komponen mayoritasnya adalah saldo laba. Itu artinya mereka memiliki saldo laba yang bisa dikatakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan komponen ekuitas yang lain. Bagaimana dari aspek laba ruginya? Pendapatan bunga dan syariah mengalami kenaikan dari 4,3 menjadi 4,8 triliun rupiah, sedangkan beban bunganya juga mengalami kenaikan. Dan secara neto masih bisa menghasilkan kenaikan pertumbuhan pendapatan bunga dan syariah bersih dari 2,6 menjadi 2,72 triliun rupiah. Bagaimana dari sisi pendapatan operasional lainnya? Pendapatan provisi komisi dan lainnya mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Begitu juga dengan keuntungan dari penjualan instrumen keuangan. Ada juga laba selisih kurs dan ada juga keuntungan dari perubahan nilai aset wajar instrumen keuangan. Nah, secara total jumlah pendapatan operasional lainnya mengalami kenaikan dari 255 menjadi 504. Kamu bisa lihat di sini, beban operasional lainnya juga sebenarnya mengalami kenaikan dari 1,3 menjadi 1,5. Jadi ada beberapa aspek yang menyebabkan kenapa labanya bisa naik. Yang pertama adalah kenaikan dari pendapatan bunga dan syariah yang lebih besar dari kenaikan beban bunganya, sehingga pendapatan bunga dan syariah neto masih bisa tumbuh. Yang kedua adanya kenaikan dari pendapatan operasional lainnya, dan yang ketiga adanya penurunan dari nominal pembentukan penyisihan dari yang awalnya 426 turun menjadi 54,10. Alhasil laba perusahaan mampu tumbuh dengan baik, yaitu dari 1,16 menjadi 1,29 triliun rupiah. Nah, dari pembahasan kita ini, bagaimana menurut kamu? Apakah NISP ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Jika kamu tertarik, mungkin kamu bisa melakukan analisa yang lebih mendalam dari pembahasan yang tadi kita bahas. Nah, ada satu hal menarik lagi yang ingin saya bahas kepada kamu pada hari ini. Jika kamu lihat, tadi kita sudah memperkirakan bahwa terjadi kenaikan laba sekitar 10% pada Q1 tahun 2025. Coba kita hitung data setahunnya. Diproyeksikan labanya menjadi 5,16 triliun jika kita menghitung berdasarkan data keuangan Q1 tahun 2025. Dan jika kita mencari pertumbuhannya dibandingkan tahun 2024 data setahunnya, kemudian kita bagi dengan data setahun di tahun 2024, maka akan diperoleh angka sekitar kenaikannya mencapai 6,17%. Itu artinya meskipun Q1 mengalami kenaikan yang besar, tapi jika secara anualisasi atau secara setahun masih mengalami kenaikan sekitar 6,17%. Hal itu disebabkan karena pada Q2 dan Q3 tahun 2024 terjadi kenaikan laba, sehingga kita harus menunggu data di Q2 dan Q3 tahun 2025. Dengan data ini kamu bisa lihat, meskipun kita menggunakan data pada kuartal maupun data setahun, OCBC NISP masih menghasilkan kenaikan laba. Tentu saja ini menggunakan data hingga Q1-nya. Kita harus menunggu data hingga Desember tahun 2025 agar informasinya lebih pasti. Nah, coba kita asumsikan, misalnya terjadi kenaikan laba sekitar 6% seperti yang tadi kita hitung, dan dengan porsi dividen payout ratio yang sama, maka diasumsikan adanya kenaikan dividen per share di tahun 2026 nanti dengan angka sekitar 6%. Maka coba kita hitung berapa besar dividen yield yang akan ditawarkan oleh perusahaan ini apabila skenario itu terjadi. Kita coba bagi dengan harga sahamnya di angka 1.305.
maka dividen yieldnya mencapai 8,6%. Memang tidak terlalu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025, tapi angka 8,6 masih sangat menarik untuk saham-saham perbankan yang mampu menghasilkan kenaikan laba di tahun 2025. Kita lihat saja hingga akhir tahun seperti apa. Semoga saja NISP mampu mencetak kinerja yang cemerlang. Dan sebagai informasi, disclaimer on, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stock dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000 karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1.000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen. Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1.000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen. Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis, tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi resiko investasi.
Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli. Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham. Misalnya, Anda membeli saham dengan harga 10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru, sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya Rp133.000, dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama, tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana, dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua, untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu 10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka 10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga, untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti. Sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa. Sebagai investor, sangat penting untuk memilih saham yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan konsisten. Kamu bisa melihat histori pembagian dividen perusahaan dari berbagai sumber, seperti aplikasi sekuritas, laporan tahunan perusahaan, website resmi perusahaan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari website resmi BCA terkait dividen yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun buku 2001, dividen yang mereka bagikan adalah Rp28 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2002. Sebagai catatan, BCA melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004, 31 Juni 2008, serta melakukan pemecahan saham stock split dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar menjadi 5 lembar pada tanggal 15 Oktober tahun 2021.
Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka ini dengan stock split yang pernah dilakukan oleh BCA pada tahun 2001, 2004, 2008, dan 2021. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat, dari angka dividen per share 28 di tahun 2023 yang mana dibagikan dividennya di tahun 2024, nilai per sahamnya menjadi 227 per lembar saham. Kenaikan yang sangat luar biasa. Meskipun kita juga harus menyesuaikannya dengan angka stock split. Dari data ini kamu bisa melihat kehebatan dividen di masa depan asalkan perusahaannya konsisten bertumbuh. Dan yang menjadi PR sebenarnya mencari saham apakah yang memiliki prospek ke depannya yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, contohnya seperti BCA ini. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Mungkin saja saham di masa lalu yang kamu lihat bagus, tapi belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Sehingga harus pertimbangkan dari aspek profit dan potensi resikonya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.